warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Juniarsi. Saya dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas 19 November Kolaka. Video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi mata kuliah desain kurikulum yang berhubungan dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang biasa kita kenal dengan KTSP. Sebelum lanjut ke pengertian dari KTSP dan macam-macamnya, terlebih dahulu perlu kita ketahui apa sih itu kurikulum. Nah, jadi kurikulum ini adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, tambahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya kita melangkah ke apa sih itu KTSP. Jadi, KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun, dikembangkan dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dengan memperhatikan standar kompetensi dan kompetensi dasar atau SK dan KD yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Selanjutnya ada tujuan dari KTSP. Nah, tujuan KTSP terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama saya akan jelaskan tujuan umum dari diterapkannya KTSP adalah untuk memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan atau otonomi kepada lembaga pendidikan dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam pengembangan kurikulum. Selanjutnya, tujuan khusus diterapkannya KTSP. Yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Yang kedua, meningkatkan kemandirian warga sekolah dan masyarakat dalam mengembangkan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama. Dan yang terakhir, meningkatkan kompetensi yang sehat antar satuan pendidikan yang akan dicapai. Yang ketiga, ada karakteristik dari KTSP. Yang pertama, pemberian otonomi luas kepada sekolah dan satuan pendidikan. Nah, KTSP di sini memberikan otonomi luas kepada sekolah dan satuan pendidikan yang disertai dengan seperangkat tanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kondisi setempat. Yang kedua, partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik yang tinggi. Nah, dalam KTSP, pelaksanaan kurikulum didukung oleh partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik yang tinggi, bukan hanya mendukung sekolah melalui bantuan keuangan, tetapi melalui komite sekolah dan dewan perwakilan dan dewan pendidikan merumuskan serta mengembangkan program-program yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga, kepemimpinan yang demokratis dan profesional. Dan yang terakhir, tim kerja yang kompak dan transparan. Dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan, keberhasilan pengembangan kurikulum dan pembelajaran didukung oleh tim kinerja yang kompak dan transparan dari berbagai pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan. Yang keempat, ada komponen KTSP. Nah, komponen KTSP terbagi menjadi tiga. Yang pertama, tujuan pendidikan. Yang kedua, struktur dan muatan KTSP. Dan yang ketiga, ada kalender pendidikan. Yang pertama, saya akan jelaskan tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan yang terdiri atas tujuan pendidikan dasar, tujuan pendidikan menengah, dan tujuan pendidikan menengah kejuruan. Yang kedua, struktur dan muatan KTSP. Dan yang ketiga, kalender pendidikan. Nah, satuan pendidikan dasar dan menengah dapat menyusun kalender pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah, karakteristik sekolah, kebutuhan peserta didik, dan masyarakat dalam memperhatikan kalender pendidikan. Yang kelima, prinsip pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Untuk prinsip pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP terbagi menjadi 7. Yang pertama, ada berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua, beragam dan terpadu.
Yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, relevan dengan kebutuhan kehidupan, menyeluruh dan berkesinambungan, belajar sepanjang hayat, serta seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Selanjutnya ada landasan pengembangan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum di sini terbagi menjadi dua, ada landasan empirik dan landasan yuridis. Oke, yang pertama saya akan jelaskan landasan empirik pengembangan KTSP. Yang pertama adanya kenyataan rendah kualitas pendidikan, baik dilihat dari sudut proses maupun hasil belajar. Yang kedua, Indonesia ini adalah negara yang sangat luas yang memiliki keberagaman sosial budaya dengan potensi dan kebutuhan yang berbeda-beda. Yang ketiga, selama ini peran sekolah dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum masih bersifat pasif. Sehingga dengan dibentuknya landasan empirik, maka diharapkan pengembangan kurikulum di sekolah itu bersifat aktif, bukan pasif lagi. Yang kedua, landasan yuridis atau hukum. Nah, secara formal atau yuridis, KTSP dilandasi oleh undang-undang, peraturan pemerintah, dan Permendiknas. Adapun undang-undang dari landasan yuridis ini, yang pertama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga, Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan. Dan yang keempat, Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 dan Nomor 23. Dan materi terakhir ada kelebihan dan kelemahan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kita bahas satu-satu mengenai kelebihan dari KTSP. Yang pertama, mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan. Yang kedua, mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam penyelenggaraan program-program pendidikan. Yang ketiga, KTSP sangat memungkinkan bagi setiap sekolah untuk menitik beratkan dan mengembangkan mata pelajaran tertentu yang akseptabel bagi kebutuhan siswa. Yang keempat, KTSP akan mengurangi beban belajar siswa yang padat. Yang kelima, guru di sini berperan sebagai pengajar, pembimbing, pelatih, dan pengembang kurikulum. Sedangkan kelemahan dari KTSP, yang pertama, kurangnya sumber daya manusia yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada. Yang kedua, kurangnya kelengkapan dari pelaksanaan KTSP, baik itu sarana dan prasarana pendukungnya. Yang ketiga, masih banyak guru yang belum memahami KTSP secara komprehensif, baik dari konsepnya, penyusunannya, maupun prakteknya di lapangan. Dan yang terakhir ada penerapan KTSP yang merekomendasikan pengurangan jam pelajaran yang akan berdampak pada berkurangnya pendapatan para guru. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.